Halo semuanya, selamat datang kembali di our weekly market review di OLX. Minggu ini cukup spesial dan sedikit membagongkan untuk beberapa orang. Jadi minggu ini kita akan bahas lebih lengkap semua kemungkinan yang dapat terjadi berdasarkan Elliott Wave Analysis. Lalu kita akan bahas juga strateginya bagaimana, entry-nya seperti apa, dan psikologinya bagaimana. What we gonna have this week. So, minggu lalu punya analisis kita saya ada ngomong kemungkinan possible retrace, but it didn't happen. Tapi saya ada bilang hanya enter sell untuk retracement kalau kita lihat konfirmasi 5 waves down, 5 wave ke bawah, impulse correction, dan kita sell. Itu kalau di retail seperti breakout trend line and retest, tapi kita nggak lihat, and kita caught some minor movement di area yang ini. Kemudian seperti biasa saya ada posisi sell open sekarang, jadi possibility-nya seperti apa dan plan-nya bagaimana. Let's discuss everything. Yang pertama, beberapa market analysis untuk Elliott Wave yang ada, kita akan bahas the first cycle yang pertama untuk bull cycle, bull run. Okay? Bull run yang pertama, kita lihat daily-nya dulu. Bull run yang pertama, wave 4 sudah berakhir di sini, and we see this is the 1, 2, ini adalah wave 1, wave 2, berarti ini adalah 5, A, B, C, ini 1, 2, and di sini kita ada wave 3, 4, dan sekarang kita di area wave 5, which provide a good entry, sell entry positions. Okay, jadi saya ada sell di area, ada open sell di area 1920 penutupan Jumat kemarin, dan satu lagi very small lot di 1884 juga di area zona, masih dalam zona yang sama. Oke, tentunya saya mengambil salah satu cycle ini, artinya wave kelima itu 61,8 dari total wave 1 dan wave 1 sampai wave 3, ini retracementnya. Nah, di cycle yang kedua, di bull run yang kedua, wave 5 yang kemarin berakhirnya di sini, bukan di sini. Jadi ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Oke, 5 yang di sini berarti ini adalah 1, 2, 3, 4, 5. 5-nya itu ini adalah truncation. Kalau dalam case Elliott Wave, wave 5-nya gagal membentuk high atau low yang baru daripada low wave 3 atau high wave 3, disebut truncation. Jadi bull run-nya dimulai dari sini. So this is wave 1, wave 2, dan kita sedang approach di wave 3 of 3. Jadi 1, 2, 1 of 3, 2 of 3, 3 of 3. Dan kita juga expect retracement di sini. Retracement 4 of 3 itu maksimum sejauh 1852, tapi it depends on what market maker wants to do with 4-3. Tapi 4-3 biasanya pendek. Nah, untuk cycle yang ini, bull plan yang ini, price bisa push up until 1997 sebelum major retracement. Oke, jadi saya expect ada retracement kecil. Retracement kecil. Berapanya, I don't know. Dalam Elliott Wave kita nggak bisa jadi smart ass kayak bilang, oh ini ada resistance segala macam, enggak. Tapi di area 1932 untuk cycle yang ini, kita akan melihat some retracement, dan retracement itu synchronize dengan bull run yang ini. Oke, bull run yang ini. Di bull run yang ini tentu retracementnya akan cukup besar karena ini menjadi wave 1 yang besar, dan kita akan melihat wave 2 yang besar. Nah, di bull run yang ini retracementnya itu nggak besar. Jadi market maker tuh punya dua kartu gitu loh. Mungkin mereka akan melihat volume mana yang masuk. Kalau misalnya banyak volume buy yang masuk, mereka mungkin mainkan kartu yang ini. Mereka akan push the price deeper to make 1, 2. Oke, dimana nanti banyak beredar kabar retail, wah emas itu jatuh, emas rontok dan segala macam, and then
mungkin 6 bulan ke depan akan recovery mencetak new high yang baru. Alright, tapi retracement yang ini, di cycle yang ini, kalau volume sell yang banyak volume sell, ya maybe we can see some retracement, minor retracement, mungkin until 1880 atau 1885. Oke, 1885 gimana sih kursornya? 1885. Alright. Then price will push up to 1997 to stop all the sellers position. Of course, market maker punya position itu selalu kontra dengan kondisi market posisi di retail. Okay, ini adalah dua plan cycle yang bull. And what about the plan on the bear cycle? Ini untuk cycle bearish. Masih ada nggak sih cycle bearish, Pak Alex, Bro Alex? Tentu ada. Nah, cycle bearish tentunya cycle bearish tentunya yang paling make sense sekarang adalah this whole correction is A. Alright, this is A, B, C, creating A. Okay, creating A. And right now we're on the path to complete B wave. Nah, kenapa cycle ini saya sebut B wave lebih make sense seperti B wave? Well, honestly speaking, saya tuh hampir nggak pernah melihat bull structure yang seperti ini sebenarnya. Gitu loh. Alright. Okay, so the most make sense bull cycle right now might be this one. Alright, expect some retracement. Secara Elliott wave theory, with 403 will retrace up to the 76.4 region. That's 1852, maybe 1860 on the region. But again, 403 could be a very short retracement. It depends on the how much volume market makers see on the liquidity side. So again, on this area 1932, or maybe not until this area, karena ini udah masuk zonanya, we will see some retracement. Okay, so I could secure my short positions there, karena posisi short tadi juga posisi kecil banget, nggak means untuk saya enter itu tanpa melihat impulse. Jadi itu adalah correction trade, and I will take whatever market gave me. So back to the bear side. On the bear side, this is A. Alright, A. The whole thing is A. Ini semuanya adalah A, and we will ini proses B wave. That's why it's tricky. And on the B wave, you can see. Let me move these. On B wave, we have A 535 formation, formasi 535 A, B. Alright, if you zoom in, you can see the B wave 3 di sini B wave-nya. Okay, ini A, B, C, ini B wave. Okay, so it's A, B, and push to C. Right, something like this. Okay, so this whole ABC will create B wave. Di berapa B-nya? Projectionnya ada di 1934. So ini 1934, ini ada 1932, ini ada di area ini udah mentok, ini udah masuk area retrace. Nah, kalau kita lihat zone-nya, zone di setiap level Fibonacci levels di Elliott wave itu ada zone. Zone itu artinya ruang gerak, karena kita nggak bisa, market itu nggak ada namanya kayak hit, oh ya satu ini di sini retrace pas-pasan harganya, itu nggak ada seperti itu gitu loh. Itu cara belajar itu cara pengertian Elliott wave yang salah. Let's see the zone. If we count the zone, zonanya biasa yang saya selalu pakai adalah zona dari 76,4 sampai zona 50, jadi 50, 61 sampai 7. 50, 61,8 sampai 76,4 punya zone. If we move this to this 61.8 region, let's see the magic happen. To the middle, okay.
this high, right, maksimal zone-nya itu ada di 1929 ya, 1930 punya region. Jadi kayak 1929, 1932, 1933. Is it true? 1933. Let me check. Oh, 1934. Ini kursor birunya nggak tepatnya guys. 1934. Oke, ini angka 2 ini. Jadi 29, 32, 34, dekat-dekat ya, 29, 32, 34 itu cuma jarak berapa? 30, 31, 32, cuma sekitar 50 pips, right? $5, just $5 apart. So that gives me some hints. Oke, ada petunjuk di sana, petunjuk kayak ya kalau misalnya retail called resistance, alright? Itu adalah demand zone, so a short zone, area yang cukup bagus untuk sell positions di mana saya sudah punya. Oke, and saya akan melihat untuk minggu ini, Senin sampai Selasa Rabu ini, awal minggu kita mau lihat kira-kira nanti waktu retracementnya bisa sejauh apa, karena sekarang nggak bisa mendebak, tapi dari cycle ini cukup jelas. Nah, kalau untuk bear cycle ini nggak usah ribet. Kalau bear cycle nggak usah ribet. Setelah ini pasti this low on the season. Oke, jadi retracement ini ada dua. First, paling possible adalah di retracement Fibonacci 1, level 1. Oke, so A, B, C. Oke, then new cycle. Alright, tapi karena ini nggak flat, ini A-nya dan B-nya nggak flat. Ini masih B-nya nggak flat. Jadi the most possible thing is of this area. Wah, masa sih emas possible ke 1490? Nggak ada yang nggak possible di market. So if you think again, back on the, let's say, back to the 2000, this area, right? This area, okay? This area, is possible, right? Jadi 1900 retrace ke 1000, alright? Jadi dari 1900 retrace ke 1000. Jadi kalau misalnya dari 2000 ke 1400, that's only half of it. Dan itu bukan bear. The whole thing on gold is always bullish. Karena ini adalah super cycle. Okay, even price-nya ada di sini pun, counting weekly-nya tetap bullish. Cuma kan kita nggak bisa berpedoman seperti itu. Ini karena kalau trading itu kan ya masa sih kita tahu bullish ya udah buy aja terus keseret sampai ke bawah, itu kan ya nggak wise juga gitu loh. Jadi untuk counting yang bear benar-benar straightforward. This will be area ini 34 sampai 66 adalah high terakhir yang akan dilihat oleh minor bull sebelum last push to wave C. Itu counting bear. Alright. On this bull B, bull yang B, di sini kita akan lihat retracement mini sebelum 1997 dan 2061. Di sini akan menjadi triple top sebelum market retrace untuk membentuk 1-2 yang lebih besar. Visualnya, let me do the visual. So we'll see some retracement, something like this. Okay, top and then retrace to like this, ABC for bigger market before making new high. Alright, and on this bull cycle, yang bull yang A tentunya ini sudah di area yang top, and sorry, let me move this first. Delete this. Tentunya di sini akan start making 2 yang baru. Oke, 1-2 yang baru before making new high. Satu ada. Cukup jelas ya.
Tapi itu kan gambaran major untuk masing-masing cycle, 3 cycle yang saya pegang sekarang. Nah, how to play between this cycle juga sangat simple, straightforward. Anda jangan FOMO itu dulu. Setiap entry harus ada confirmation. Konfirmasi saya kalau berdasarkan Elite Wave adalah saya perlu lihat 5 wave, 3 wave at least, oke, supaya saya bisa entry di sini. Saya tahu placement stop loss saya di mana, tentunya di wave awal wave 1 ini. Dan kemudian ketika kita melihat seperti ini berarti wave 1, wave 2, ini adalah 1 of 3 dan 2 of 3. Saya akan reload tambah posisi di sini dengan stop loss di sini. Jadi posisi yang pertama kan udah profit tuh, floating profit kan, stop lossnya di sini, kondisinya the on entry. Posisi yang ini stop lossnya di sini. Jadi ada 2 posisi, yang rugi cuma bisa 1, kira-kira gitu loh. Jadi kalau gagal skenario-nya gitu loh. Ini konfirmasi saya, cara saya entry. But then untuk sekarang saya expect ada retracement kecil. Jika retracement kecil, if I could close my positions on profits yang 1920 dan 1884, I will take it whatever market gives me. Then I will wait for further confirmation, konfirmasi lebih jauh, lebih jelas di mana price ada rejection, apakah ada reject di sini, alright, dan apakah kita bakal lihat cycle yang ini. Tapi from MACD, let's see from MACD, okay, ini provide 3 of 3, okay. Ini berbicara time frame daily, this is daily, okay, daily. It's divergence, right? MACD tertinggi diikuti oleh divergence. Okay, so this is 3 of 3. That's why saya ambil cycle ini gitu. Jadi kalau misalnya bilang kayak, oh tadi kan bro bilang hampir nggak pernah lihat yang seperti ini. Tapi saya konfirmasinya pakai MACD. How to trade MACD with Elite Wave? Anda bisa Google, you can Google it. So 3 of 3, always the highest level on MACD followed, diikuti oleh divergence. Okay, so ini 3 of 3, 4 of 3, and wave 3, dan areanya pas gitu loh. Okay, wave 3, short 4, area 4 yang kecil, and then push up. Okay, creating wave 5. Alright, jadi singkat kata, kesimpulannya yang paling make sense adalah this whole cycle, 3 cycle ini kesamaannya adalah mereka perlu retrace. Tapi seberapa jauh retrace-nya udah saya jelasin tadi. Nah, untuk konfirmasi entry diharapkan kalau Anda berdasarkan Elliott Wave, Anda harus tunggu konfirmasi yang jelas. Kalau untuk wave 2, tunggu A-nya jadi, Anda proyeksi B di mana, lalu bongkar wave B-nya, incar wave C-nya, baru sell di sana, kejar wave C yang lebih besar. Alright, kalau misalnya ini adalah rejection wave 4 untuk yang seperti ini, oke, seperti ini. Kalau misalnya kita berhasil exit di sini, I will sell again on 1997. Alright, loh Pak, kenapa nggak beli ke 997? I will buy the journey to 1997 kalau di time frame yang kecil, di time frame misalnya 2 hours setelah retracement, let's say after this we gonna see some retracement here. Nah, dari sini tentunya dari level rejection ini kita akan lihat some rebound, like seperti yang tadi saya bilang, 5 wave, 3 down. Ini akan menjadi entry saya dengan stop loss on previous low tentunya. Ya, I'm open to any buy or sell positions. Tergantung dari apa yang saya lihat. Because I only trade what I see. Saya nggak pernah bahas apapun fundamental, apapun CPI, keputusan The Fed dan segala macam. Saya hanya trade apa yang saya lihat di chart saya. Alright. Saya rasa sudah cukup jelas untuk briefing awal minggu untuk awal minggu market ini, karena datanya belum benar-benar jelas atau bagaimana. Saya cuma tahu plan saya itu dulu, short sell sekarang, untuk expect small retracement sekarang atau retracement besar. Kita mau lihat nanti data lebih jelas untuk bisa action lebih jauh. Tapi sekarang saya expect ada retracement besar kecil,
Kita lihat nanti hari Senin sampai Selasa dan Rabu market kasihnya apa gitu loh. Last opinion, mungkin nggak Pak Alex akan switch atau stop out atau segala macam, ya mungkin aja. If my sell doesn't work out, kalau sell yang saya di 1920 nggak work out, saya pasti mungkin close my sell positions. Alright, it's wiser for me untuk close my sell positions and resell again on this area. Okay, rather than hold it up until 1997 dan baru sell gitu. Karena saya nggak bisa ngapa-ngapain kan. Tapi yang saya yakini 100% is on 1932 or on 1920 I will see a minor retracement. Okay, maybe 1885, okay, maybe 1885 or sampai 1870 minor retracement, dan di sana akan provide a good rebuy or re-entry positions untuk kejar cycle yang ini. Okay, so the whole thing still tricky untuk gold tentu saja, karena and this could be a B wave as well. Alright, belum ada data yang sangat clear seperti yang kemarin kita trade waktu di wave yang ini. Di wave yang ini enak banget, benar-benar seperti yang di tahun 2022 pertengahan. Oke, di sini di bulan Mei, bulan June, bulan August, this is a very golden moment. It's like all the trades are very clear. Okay, but right now ini data yang bisa saya present kepada Anda, and please use it wisely, do your homework, and I will already tell you my plan. Please be wise. Alright, I think that's it. I'll see you on the next video. Bye bye.